Bro and sis, agar memiliki kondisi finansial yang stabil, kita perlu banget nih mengatur keuangan yang kita dapat setiap bulannya. Tapi, nggak semua orang mampu mengatur keuangannya dengan baik. Ayo, apakah Bro and sis salah satunya? Eits, tapi tenang. Berikut ini kita mau kasih tips mengatur keuangan bagi para pekerja pemula. Yuk, langsung aja kita simak video berikut ini. Milenial ini merupakan anak-anak muda yang sebenarnya perlu melakukan manajemen keuangan sehingga dia bisa mengatur antara pengeluaran dengan pemasukan pendapatannya. Karena tidak semua milenial memiliki keberuntungan. Ya, misalkan punya pendapatan double digit. Tapi banyak juga milenial yang pendapatannya berkisar antara UMR sampai dengan 5-6 juta rupiah per bulan. Misalnya milenial memiliki kedisiplinan, jadi 15% dari total pendapatan setiap bulan yang diperoleh baik dari gaji, dari bonus, dari tunjangan, itu disisihkan untuk dana darurat. Misalnya untuk sakit ataupun untuk keperluan yang memang mendesak. Kemudian 30% bisa mulai disisihkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan investasi. Misalnya ada yang sebagian masuk ke deposito atau simpanan berjangka atau membeli emas dengan nominal yang relatif cukup murah. Misalnya dimulai dari 1 gram gitu ya, kemudian meningkat lagi menjadi 5 gram dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi adalah sisakan juga, ya, milenial tentunya butuh liburan, butuh kemudian rekreasi, tetapi jangan sampai melebihi dari 15% dari total pendapatan setiap bulan. Salah satu yang perlu dicermati oleh milenial terkait dengan penghematan pengeluaran adalah jangan mudah menjadi impulsif buyer. Impulsif buyer ini tergoda dengan tren sosial media, kemudian akhirnya bukan hanya uangnya habis, tetapi juga sampai meminjam misalnya ke pinjol untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada relevansinya atau kepentingan langsung dengan kebutuhan. Yang kedua, sebelum membeli barang, itu harus dicek apakah barang ini memang betul-betul barang yang diinginkan, barang yang memang dibutuhkan, atau ini hanya sekedar menuruti lifestyle. Dan yang berikutnya tentunya harus mengingat bahwa ekonomi bisa naik, bisa turun, bonus di tempat pekerjaan jika karyawan misalnya bisa naik, bisa turun, maka harus ada penghematan untuk diinvestasikan dalam jangka panjang. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu relevan bagi anak milenial saat ini. Sebagai contoh, dengan upah ataupun gaji pokok sebesar 5 juta rupiah per bulan, khususnya di daerah Jabodetabek, maka salah satu cara untuk mengatur strategi keuangannya adalah 1,5 juta rupiah itu dialokasikan untuk dana darurat. Kemudian 2 juta rupiah ini bisa dialokasikan untuk investasi, minimum 2 juta rupiah. Apakah bisa misalkan 3 juta rupiah? Asalkan pendapatan bisa menutupi kebutuhan pokok untuk makan, kemudian untuk membayar kontrakan atau membayar cicilan, maka sisanya itu harus diolah antara investasi kemudian kebutuhan dana darurat. Sehingga setidaknya tabungan ataupun sisanya masih ada 1-1,5 juta rupiah yang bisa dimanfaatkan. Jika pendapatannya 5 juta rupiah per bulan, maka skema pertama bisa jadi 50% untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari atau 2,5 juta rupiah. Kemudian ada lagi yang memang tergantung, ada generasi sandwich di mana dia harus menanggung beban orang tua juga, maka bisa jadi lebih dari 60-70% dari total pendapatannya atau di atas 4 juta rupiah dari 5 juta pendapatan itu dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin dia perlu menanggung sekolah adik-adiknya ataupun keluarga yang baru menikah misalnya untuk menyiapkan pendidikan anaknya. Maka ada pengeluaran-pengeluaran yang memang tergantung dari kebutuhan tiap individu. Gimana Bro and sis? Bermanfaat bukan tipsnya? Ayo Bro and sis, mulai dari sekarang kita rajin menabung dan berinvestasi. Oke?